Selamat pagi, sahabat Ragam. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya. Ragam Indonesia hadir kembali pagi ini untuk menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai wilayah di Nusantara kita tercinta, Indonesia. Ragam Indonesia kali ini akan menyajikan informasi tentang kelezatan kuliner Jember, menjelajahi pesona Lembata, dan menengok keunikan serangga dataran tinggi. Berikut informasinya. Sahabat Ragam, Kabupaten Jember yang terletak di sisi selatan Jawa Timur memiliki bentang alam yang cukup unik. Pantai selatan yang menjadi gerbang dari bagian pesisir dan juga Gunung Argopuro, serta Gunung Raung yang menjadi penyangga di sisi barat dan timur, membuat Jember memiliki ragam variasi wisata yang bisa Anda nikmati. Tidak hanya keindahan alamnya, Jember juga memiliki aneka kuliner dan juga jajanan yang wajib Anda cicipi. Kuliner apa saja? Mari kita simak informasinya. Sahabat Ragam, untuk daerah Jawa Timur nasi pecel memang cukup terkenal. Nah, kuliner yang satu ini adalah hasil dari perpaduan cita rasa yang ada di Jember, gudeg pecel. Gudeg yang dikenal sebagai kuliner otentik dari Yogyakarta berpadu dengan cita rasa sambal kacang yang merupakan ciri khas dari nasi pecel. Gudeg yang disajikan di sini memang berbeda dengan yang dimiliki Yogyakarta. Jika gudeg Jogja memiliki rasa dominan manis, gudeg yang disajikan di sini lebih dominan gurih. Nah, warung makan ini merupakan tempat satu-satunya untuk menikmati lezatnya gudeg pecel yang ada di Kabupaten Jember. Sahabat Ragam, penyajian gudeg pecel ini dimulai dengan menaruh pecelnya yang berupa sayuran kacang panjang, tauge dengan taburan sambal kacang. Kemudian tambahkan krecek, gudeg, telur, dan ayam dengan bumbu kuah. Terakhir beri peyek kacang sebagai pelengkapnya. Yap, inilah sajian gudeg pecel yang siap untuk Anda nikmati. Sahabat, Anda harus rela datang pagi untuk menikmati kuliner yang satu ini. Karena jika sudah siang, selain antri, bisa-bisa Anda akan kehabisan. Dan satu lagi nih sahabat Ragam, kalau ingin menikmati gudeg pecel di sini, jangan sampai salah hari ya. Karena setiap hari Sabtu warung ini tidak buka alias tutup. Masih membahas tentang menu sarapan di Jember nih sahabat Ragam. Selain gudeg pecel, ada juga warung pecel yang legendaris dan menjadi rujukan jika Anda ingin menikmati pecel di pagi hari. Warung pecel ini terletak di Gang Wali Songo, Jalan Sultan Agung, Kota Jember. Letaknya berada di dalam gang, jadi Anda harus rela menikmati nasi pecel Wali Songo ini di kursi-kursi yang berada di lorong gang ini. Selain pecel sebagai menu utama, di sini Anda dapat memilih lauk pauknya, mulai dari telur dadar, ayam, hingga paru. Setiap pagi, warung pecel Wali Songo ini memang menjadi tempat sarapan favorit bagi warga Jember. Sahabat Ragam, Anda harus cicipi nasi pecel Wali Songo saat singgah di Jember ya. Dijamin nagih. Sahabat Ragam, puas menikmati kelezatan pecel khas Jember? Anda juga perlu mencicipi oleh-oleh yang merupakan ciri khas dari Jember, prol tape. Prol adalah kreasi dari tape yang bisa dibawa sebagai buah tangan. Ini dia bahan-bahannya sahabat. Campurkan telur, gula, dan tepung terigu dengan perbandingan yang sesuai. Lalu masukkan secara perlahan tape yang telah dihaluskan agar mendapatkan tekstur yang benar-benar lembut. Kemudian tambahkan mentega, tepung terigu, dan santan. Aduk sekitar 30 menit hingga membentuk adonan prol yang lembut seperti ini. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang, lalu panggang di dalam oven. Nah, sahabat Ragam, proses yang paling penting untuk membuat prol ada di sini. Karena prol akan dipanggang beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang pas dan tentunya enak, untuk pemanggangan yang pertama memerlukan waktu sekitar 20 menit. Kemudian akan diangkat dan beri mentega cair. Toppingnya bisa berupa kacang almond ataupun kismis dengan taburan keju di atasnya. Setelah diberi topping, masukkan kembali ke dalam oven untuk mematangkan prol tapenya. Jika sudah matang, prol tape akan diangkat dan dikemas sesuai dengan ukurannya. Prol sendiri memiliki tekstur yang lembut namun padat.
Sehingga jika Anda memakannya akan hancur saat berada di mulut atau orang Jember menyebutnya prol. Jenis prol tape yang paling banyak dicari yaitu prol tape dengan topping kismis, coklat, dan taburan keju di atasnya. Tidak sulit untuk mendapatkan prol tape karena memang ini adalah penganan yang banyak dicari dan pasti ada di toko oleh-oleh yang ada di kota Jember. Nah sahabat, pastikan membawa prol tape sebagai buah tangan untuk keluarga Anda ya. Sahabat Ragam, Kabupaten Lembata adalah salah satu nama dari gugusan kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak cerita yang mengisahkan keindahan pulau ini, dibalut dengan topografi alam khas timur Indonesia, menjadikan alam Lembata begitu luar biasa. Sahabat, sebelum diresmikan dengan nama Lembata pada tahun 1967, kabupaten ini dikenal dengan Pulau Lomblen. Lembata yang terus berbenah untuk menunjukkan segala potensinya memang menyimpan banyak kekayaan tersembunyi. Hal inilah yang menjadi alasan Anda untuk bisa menjejakkan kaki dan melihat langsung keindahan alam yang dimiliki Lembata. Untuk bisa mencapai Kabupaten Lembata, titik awal penerbangan dimulai dari Bandara El Tarikupang menuju ke Bandara Wunopito Lewoleba di Kabupaten Lembata. Terletak di ujung timur Pulau Flores, kehidupan masyarakat Lembata masih sangat kental akan budaya. Pulau seluas 1,2 km persegi ini menjadi penyumbang keindahan yang tak terbantahkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penasaran apa saja yang bisa kita temukan di bumi Lembata? Mari berpetualang bersama Ragam Indonesia. Sahabat, destinasi pertama yang harus Anda coba di Lembata terletak di kaki gunung Ilelawotolok. Di sana terdapat sebuah kampung adat unik yang bernama Lawohala. Perjalanan menuju ke kampung ini memakan waktu sekitar 40 menit dari pusat kota di Kabupaten Lembata menggunakan kendaraan roda 4. Pemandangan eksotis ini sungguh membuai, hingga membuat perjalanan yang panjang hampir tak terasa. Tiba di kampung adat Lawohala, Anda akan melihat lebih dekat sejumlah rumah tradisional yang masih bertahan. Ada sekitar 77 rumah dengan nama marga berbeda. Kampung Lawohala memiliki dua komunitas asli, yaitu komunitas Lowolain dan Lowoweran. Kali ini kita bisa berjumpa salah satu pemilik rumah di kampung adat Lawohala. Secara konstruksi, rumah adat Lawohala dibuat dengan memanfaatkan hasil alam, mulai dari kayu, bambu, hingga daun alang-alang. Sebagai sebuah pulau, Kabupaten Lembata menyuguhkan landscape wisata bahari yang cukup memukau. Salah satu objek wisata bahari yang Anda wajib kunjungi yaitu Pantai Waijarang. Pantai ini terletak di Desa Waijarang, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang merupakan pantai dengan panorama yang indah. Pasir putih yang terbentang luas dihiasi riakan ombak keras yang memecah bibir pantai menjadi ciri khas pantai ini. Posisi Pantai Waijarang berhadapan dengan Desa Boleng, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Di sini, pengunjung dimanjakan dengan pemandangan khas alam Lembata dengan gradasi air laut yang menyala. Berada di Pantai Waijarang, Anda dapat merelaksasikan diri dengan tiupan angin laut yang menyejukkan. Saat hari biasa, Pantai Waijarang memang sangat sepi. Hal inilah yang dimanfaatkan wisatawan yang ingin mencoba wisata ala privacy. Daya tarik lain yang ditawarkan oleh Pantai Waijarang adalah gugusan perbukitan yang seolah membingkai perairan Waijarang dengan indah. Waktu yang tepat untuk mengunjungi pantai ini adalah sore hari, di mana Anda bisa menyusuri tiap sudut pantai tanpa harus takut kepanasan. Duduk di antara halusnya pasir dan menikmati nyanyian merdu Pantai Waijarang menjadi sensasi tersendiri yang akan selalu Anda kenang. Sungguh indah sekali. Sahabat, pesona Lembata memang tak ada habisnya.
Dari mulai yang biasa Anda lihat sampai yang unik, karena mungkin hanya ada segelintir di dunia. Nah, ada salah satu objek wisata, di mana untuk menikmati keindahannya harus dilakukan pada saat hari masih gelap. Dimulai dari pelabuhan Lewo Leba, Anda bisa memulai perjalanan menggunakan kapal cepat pada pukul 2 malam. Sekitar 2 jam perjalanan, tibalah di salah satu keajaiban alam yang dimiliki Lembata. Batu Tara adalah gunung api dengan jenis stratovolcano atau gunung berapi kerucut. Cirinya ditandai dengan bentuk curam yang khas di puncak dan landai di kakinya. Hal ini terjadi secara alami karena aliran lava yang membentuk gunung berapi itu amat kental dan langsung mengeras sebelum menyebar jauh. Waktu yang dipilih untuk bisa melihat Gunung Batu Tara memang tidak lumrah. Namun inilah saat yang paling tepat bagi pengunjung yang ingin melihat kemegahan lahar yang keluar terus-menerus setiap 20 menit dari puncak Batu Tara. Cukup aman untuk bisa melihat semburan lahar yang keluar, bahkan hingga puluhan meter karena kondisinya sangat stabil. Catatan sejarah terakhir gunung berapi ini pernah meletus pada tahun 1852. Gunung Batu Tara sendiri diapit oleh perbukitan di mana pada bagian sisinya merupakan jalur lahar yang terdiri dari bebatuan dan pasir. Sedangkan di sisi lain terdapat tebing-tebing tinggi yang sangat memukau. Kita patut bangga dengan Batu Tara karena jenis gunung berapi yang menyajikan pemandangan eksotis seperti ini konon cuma ada di 3 tempat di dunia, yaitu Hawaii, Sisilia, dan pastinya Indonesia. Suara gemuruh sesekali terjadi saat Batu Tara memuntahkan isi perutnya, diikuti dengan gemeretak batu-batu merah menyala yang menggelinding hingga ke perairan. Saat inilah semua dari wisatawan tampak semangat mengabadikan pemandangan di depan mata ini. Batu Tara memang merupakan objek foto yang luar biasa dan telah menarik para fotografer dari berbagai belahan dunia untuk ikut mengabadikannya. Menjelang matahari terbit, semburat jingga mulai menyala. Warna lahar tak lagi terlalu terlihat, memudar bersamaan dengan semakin terangnya langit. Namun matahari pagi tak kalah indahnya. Bulatan menyala memunculkan dirinya dari ufuk timur. Batu Tara merupakan sebuah bukti akan keindahan alam yang tiada duanya. Dari Bukit Doa, Anda juga wajib mengeksplorasi pengetahuan Anda menuju dataran tinggi Lembata untuk mendaki Bukit Doa. Bukit Doa merupakan kawasan ziarah rohani Watomiten, Desa Bour, Kecamatan Nobatukan yang dijadikan sebagai salah satu objek wisata andalan. Pembangunan Bukit Doa ini sungguh luar biasa. Tak pernah dibayangkan sebuah bukit gersang dijadikan sebagai tempat peribadatan yang mengagumkan. Untuk mencapai puncak Bukit Doa ini, wisatawan harus menaiki sejumlah anak tangga. Tiap sudut tangga dihiasi oleh patung yang memiliki cerita tersendiri. Fungsinya sekilas mirip dengan ukiran batu yang terdapat di Candi Borobudur. Berada di Bukit Doa, mata seolah dimanjakan oleh pemandangan megah. Merasakan sejuknya angin khas perbukitan yang seolah membuat diri hanyut dalam ketenangan. Berjalan menyusuri rerumputan ilalang sekaligus dimanjakan oleh pemandangan sekitar membuat wisata di Bukit Doa kali ini sungguh berbeda. Sahabat Ragam, informasi berikut yang akan Ragam Indonesia sajikan adalah tentang serangga-serangga yang hidup di dataran tinggi. Ya, hewan kecil ini seringkali diabaikan dan bahkan dianggap sebagai pengganggu. Namun menyimak informasi berikut dijamin menarik dan akan menambah pengetahuan Anda. Sahabat, berikut informasinya. Yang pertama adalah capung jarum. Capung ini banyak berkeliaran di sekitar danau atau sawah-sawah. Secara kasat mata, perbedaan yang mencolok dari capung biasa adalah di besar tubuhnya. Capung biasa berukuran lebih besar dari capung jarum. Capung jarum mempunyai proses mating yang cukup unik. Si jantan akan menusukkan buntutnya ke pangkal kepala betinanya. Setelah menemukan tempat yang pas, pasangan capung ini akan hinggap di sana. Lalu mereka menyelam ke dalam air dan meletakkan telur-telur mereka ke rumput-rumput atau tanaman yang terendam air. Telur akan dibiarkan di sana sampai menetas menjadi nimfa. Masyarakat di daerah Danau Linau punya cara unik untuk mengumpulkan nimfa ini. Caranya dengan membuat beberapa ikat rumput, kemudian rumput-rumput ini diikatkan di tiang-tiang kayu yang sudah ditancap di sekitar danau. Rumput-rumput yang sudah terendam selama beberapa hari biasanya akan menjadi rumah bagi nimfa-nimfa capung jarum.
Cukup angkat dan goyang-goyangkan rumput, nimfa-nimfa capung jarum pun berjatuhan. Proses dari telur sampai menjadi capung dewasa dan mati bisa mencapai 6 bulan sampai 6 atau 7 tahun. Namun saat capung sudah menjadi dewasa, umurnya hanya bertahan di kisaran 4 bulan saja. Sebagian besar hidupnya berupa nimfa. Jika sudah dewasa, capung jarum akan melepaskan kulit nimfanya dan berubah menjadi capung yang memiliki sayap. Capung jarum dewasa seringkali membantu petani dengan memakan serangga-serangga yang menjadi musuh petani. Jika capung jarum seringkali menjadi predator untuk serangga-serangga yang lebih kecil dalam rantai makanan yang lebih besar, capung jarum justru menjadi makanan bagi predator lain. Yang paling sering memangsa capung jarum adalah laba-laba. Serangga ini juga menjadi salah satu serangga yang hidup di dataran tinggi. Ini adalah jenis laba-laba jump spider. Jika sudah terjerat dalam jaringnya, capung tidak akan bisa lepas lagi. Laba-laba ini tidak menggigit melainkan menghisap cairan korbannya sampai kering. Proses memakannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tergantung ukuran massa laba-laba. Kebanyakan dari laba-laba adalah buta dan tuli. Mereka mengenali benda dengan getaran jarum, tanah, pohon, ataupun air. Untuk getaran ini mereka punya sensor yang sangat sensitif. Laba-laba jenis lain yang juga hidup di daerah pegunungan adalah jenis huntsman spider. Laba-laba ini memiliki kaki-kaki yang panjang. Jenis ini ketika sudah beranjak dewasa tidak lagi menggunakan jaring untuk berburu, melainkan menggunakan keahliannya berkamuflase untuk mendapatkan mangsanya. Sahabat Ragam, saat bertelur, laba-laba bisa mengeluarkan hingga ratusan telur. Mereka akan menyimpan telur dan anak-anak mereka di jaringnya. Secara umum, laba-laba ternyata memiliki fakta yang cukup mengerikan. Mereka bisa saling memangsa alias kanibal. Ini terjadi jika ketersediaan makanan sudah tidak ada. Namun di daerah yang masih terjaga ekosistemnya seperti Danau Linau, Sulawesi Utara, ketersediaan makanan bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya masih melimpah. Pastikan Anda tetap di Ragam Indonesia Trans 7, karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.